Shalom, selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita di minggu pagi yang dikuduskan oleh Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersiap untuk beribadah, memuji, menyembah dan mengagungkan Dia. Sebelum lebih jauh lagi kita masuk di dalam ibadah ini, saya mengajak jemaat, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sampai saat ini ada sebagaimana kami ada karena penyertaan Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama siap untuk memuji mengagungkan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah setiap kami bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing ini, kami boleh beribadah dan kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kuduskan dan berkati ibadah pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa kita bersyukur karena kita punya Allah yang mau menerima keberadaan kita sebagai orang berdosa. Dan Dia juga mau menjadi gembala di dalam setiap kehidupan kita. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. 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 Mari Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Banyak hal di dalam hidup ini yang sulit untuk kita pahami. Namun janji Tuhan kepada kita, Dia senantiasa akan beserta dengan kita. Tangan Tuhan akan senantiasa memegang hidup kita. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan satu pujian, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini bertemakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu ya Tuhan menaikkan syukur dan terima kasih. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami di tengah keadaan yang membuat kami seringkali merasa takut, merasa tertekan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita semua sedang menghadapi satu situasi yang begitu mencekam, begitu menakutkan. Bahkan di seluruh dunia dilanda oleh COVID yang membuat banyak orang di dalam ketakutan dan keputusasaan.
dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan semua ini akan berakhir. Lalu bagaimana kita sebagai orang beriman, bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi keadaan seperti ini? Kita melihat ada dua sikap. Sikap orang yang pertama yaitu walaupun dia orang beriman tapi dia tidak peduli, bersikap masa bodoh terhadap kondisi yang terjadi pada saat ini. Dan sikap yang kedua yang akan kita renungkan dan pelajari bersama yaitu sikap orang Kristen yang tetap setia di tengah ketakutan yang mencekam, yaitu dengan meneladani bagaimana sikap Tuhan Yesus di dalam pergumulannya. Untuk renungan pada pagi hari ini, kita dasari di dalam firman Tuhan yang diambil pertama dari Lukas pasal 22 ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Kemudian di dalam Matius 26 ayat 41 dan di dalam Markus pasal 14 ayat 38 yang bunyinya sama yaitu demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Peristiwa pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani bagi kita saat ini sesungguhnya memberikan teladan bagaimana kita dapat tetap setia melaksanakan kehendak Tuhan di tengah ketakutan yang mencekam kita. Yang pertama yaitu dengan berdoa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas tidak terlalu menekankan tentang rasa kesepian, rasa takut, dan kesedihan yang dirasakan Yesus di dalam pergumulannya, seperti apa yang dituliskan oleh Injil Matius dan Injil Markus. Lukas lebih menampilkan Yesus yang damai, Yesus yang berani, dan Yesus yang siap dalam menghadapi maut setelah ia melewati masa krisis di dalam pergumulannya. Yesus tidak menghindari situasi yang mencekamnya, tetapi menghadapi semuanya itu dengan berdoa dan bersekutu dengan Allah Bapanya. Perintah untuk berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan yang diucapkan oleh Yesus itu bukan hanya untuk para muridnya, tetapi juga merupakan kesadaran Yesus sendiri bahwa ia akan jatuh ke dalam pencobaan. Ia akan gagal untuk melaksanakan kehendak Allah Bapanya jika ia tidak berdoa. Di dalam doanya, ia bergumul mana yang harus ditaati, kehendaknya sendiri ataukah kehendak Bapanya. Dan Yesus telah mencapai kemenangan yang mutlak. Ia tetap setia kepada kehendak dan rencana Bapanya. Kita melihat hakikat doa Yesus tersirat dengan jelas di dalam ucapannya. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Berarti doa adalah proses pengalihan kehendak diri kepada kehendak Bapa, dari kehendak diri kepada kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita berdoa dan kita pun juga mengucapkan kehendakmu jadilah. Tetapi itu sebagai nada putus asa, tidak berdaya, tidak berpengharapan terhadap apa yang terjadi atas
diri kita. Dan doa yang seperti itu pasti akan diakhiri dengan rasa penyesalan, kepahitan, dan juga kekalahan. Sangat berbeda dengan ucapan dalam doa Yesus. Yesus mengucapkannya sebagai tanda bahwa dia telah mengatasi persoalannya. Dia telah mengatasi, memenangkan pergumulannya. Dia telah menang atas ketakutannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya kasihi. Yang kedua, firman Tuhan hari ini juga berbicara dan mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga bersama dengan Tuhan di tengah tekanan, di tengah ketakutan yang sedang mencekam kita. Kita perlu memiliki hubungan dan kebersamaan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan, yang semakin kokoh dan sulit untuk digoyahkan, bahkan oleh gelombang hidup yang sebesar apapun. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu berbicara mengenai hubungan di antara manusia dengan Allah, sekaligus juga menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga bersama dengan Tuhan? Jawabnya adalah ada pada bagaimana doa dan pengenalan kita akan Allah. Doa, seringkali kita mendengar, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Berarti jika kita tidak bernapas, kita akan mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita membutuhkan komunikasi yang nyata. Kita berbicara, bercakap-cakap, kita berdialog yang nyata antara kita sebagai manusia dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Doa melahirkan kerinduan untuk mengenal Tuhan dan juga selalu berada dalam naungannya. Doa jugalah yang membuka mata rohani kita untuk terjaga akan setiap godaan dan keinginan. Doa bisa membuat kita tetap terjaga dan mengenali pencobaan-pencobaan iblis yang bagaikan auman singa yang berusaha untuk menerkam kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, akibat dari ketidakmampuan kita manusia di dalam berjaga-jaga, maka kita akan hanyut dan tenggelam dalam gelombang kehidupan sehingga membawa kita di dalam keadaan keterpurukan. Kita putus asa. Sebaliknya, ketika kita berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kasih Tuhan dan penjagaan Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, ada satu hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu perintah Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid yang menyertai dia, berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu di dalam diri kita manusia memang ada dua kecenderungan. Yaitu yang pertama, mengikuti kehendak diri kita sendiri. Dan yang kedua yaitu mengikuti akan kehendak Tuhan. Kita akan jatuh pada pencobaan ketika kehendak diri kita sendiri lebih berkuasa
daripada kehendak Tuhan. Tidak berjaga-jaga dalam kondisi tertidur secara rohani. Itu menjadi faktor pendukung kejatuhan kita manusia di dalam pencobaan. Mengapa Bapak Ibu? Karena memang kita tahu bahwa mengikut Yesus itu butuh perjuangan. Kita melihat contohnya pada waktu peristiwa Getsemani, bagaimana murid-murid Yesus yang diajak untuk berjaga-jaga, berdoa bersama, tetapi mereka tertidur. Tidur menyebabkan ada hal-hal penting yang terjadi di dalam peristiwa penyelamatan Allah atas manusia kurang bisa dialami oleh mereka. Tidur itu menyebabkan kurang merasakan, tidak bisa menghayati saat-saat penting dalam langkah-langkah penyelamatan Allah atas dunia ini melalui pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Sehingga akibatnya apa, saudara-saudara? Kita melihat bagaimana kemudian para murid mereka melarikan diri karena ketakutan. Bahkan Petrus yang seorang pemberani, akhirnya dia jatuh di dalam penyangkalan kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah penderitaan Tuhan untuk melaksanakan akan keselamatan Allah bagi umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan berjaga-jaga dan berdoa kita dapat terus menimba dan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tanpa berjaga-jaga dan berdoa, kita akan menjadi lemah, kita akan jatuh, dan kita akan berada di dalam keadaan terpuruk, di dalam keputusasaan. Kita perlu berjaga-jaga dan berdoa, dan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Memang kita tahu bahwa kita perlu waspada dan berjaga-jaga untuk menyambut, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk yang kedua kalinya. Dan itu memang akan dan pasti akan terjadi. Tetapi juga kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita bisa melihat, kita bisa menyambut, dan juga kita bisa terlibat dalam karya penyelamatan, di dalam misi Allah yang sedang berlangsung saat ini di dunia yang sedang dilanda oleh berbagai macam masalah ini. Kita melihat begitu banyak orang-orang yang belum diselamatkan. Kita melihat begitu banyak orang yang hidup di dalam tekanan penderitaan pada saat ini. Dan mereka sedang kebingungan, mereka sedang ketakutan, mereka sedang dalam kondisi putus asa. Sebab itu kita tidak boleh tertidur. Tetapi kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Baik untuk diri kita sendiri yang terutama, tetapi juga kita harus terlibat dalam misi Tuhan, di dalam doa Yesus bagi dunia ini, yaitu penyelamatan dari Allah. Kita harus menjadi saksi dan kita harus menjadi pelaku di dalam karya penyelamatan Allah. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan, menghibur, dan meneguhkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Kami menyadari diri kami lemah. Kami menyadari diri kami seringkali berada di dalam ketakutan, bahkan seringkali hampir-hampir kami merasa putus asa. Tetapi kami bersyukur kepadamu
karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh teladan yang bukan hanya kami lihat, bukan hanya kami dengar, tetapi juga boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan dalam kehidupan kami doa dan kedekatan kami dengan Tuhan, persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kami membutuhkan berdoa dan berjaga-jaga karena kami ini rapuh, daging kami lemah, dan kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan kami, meneguhkan iman kami, supaya kami boleh tetap setia mengiring akan Tuhan, supaya kami tidak melakukan sesuatu hanya berdasarkan apa yang menjadi kehendak diri kami, tapi biarlah kehendak Tuhan itulah yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami rindu agar supaya di tengah keadaan yang mencekam seperti sekarang ini, Tuhan memberikan kepada kami juga kesempatan untuk kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan, melaksanakan akan misi penyelamatan Tuhan. Karena di sekeliling kami begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini pada pagi hari ini menjadi berkat yang meneguhkan kami, yang membangkitkan semangat kami supaya kami tidak tertidur secara rohani, tetapi kami boleh berjaga-jaga dan berdoa sambil menunggu akan kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan doa kami. Amin. Kita bersyukur kita sudah bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah keadaan zaman yang tidak menentu, betapa kita menjadi orang yang sungguh bersyukur karena kita punya sahabat sejati. Bersama kita akan responi kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan menyanyikan Yesus Sahabat Sejati. Yang memberikan sentosa tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah,
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, benar dialah sahabat sejati di dalam hidup kita. Apapun kesulitan di dalam hidup kita, naikkan segala doa kita kepadanya. Sekalipun kita ada di tempat kita masing-masing, biarlah kita selalu dan selalu mempergunakan waktu kita untuk berdoa. Berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang dalam kesulitan, berdoa bagi kesejahteraan lingkungan kita, berdoa bagi banyak hal. Gunakan setiap waktu kita bersama dengan keluarga untuk berdoa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Tuhan cukupkan segala apa yang kita perlukan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa masukkan persembahan di amplop masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di luar kota, nanti bisa menyatakan persembahannya, juga akan bisa dikirim melalui rekening gereja yang nanti akan di-share di bagian belakang video ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Hujan yang Berkat. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kita persembahkan kepadanya. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap senantiasa menyertai kita, dan Tuhan akan terus membimbing di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa untuk doa berkat kepada hamba-Nya disampaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dan kita mohon berkat daripada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami telah mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan daripada Roh Kudus akan beserta kepada setiap pribadi kami masing-masing dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin.